Kalau kita ngomongin merek elektronik lokal, nama Polytron pasti langsung kepikiran. Wajar aja, merek ini udah lama jadi salah satu nama paling dikenal di Indonesia. Tapi ada satu hal yang sering luput dari ingatan banyak orang. Polytron juga pernah serius jualan smartphone. Bahkan modelnya lumayan banyak. Anehnya, sekarang nggak ada lagi yang ngomongin HP Polytron. Padahal mereknya sendiri masih hidup dan tetap eksis sampai hari ini. Jadi, kemana perginya lini smartphone mereka? Kenapa nama yang begitu kuat di dunia elektronik malah gagal curi perhatian di pasar HP? Nah, itu yang bakal kita kupas di video ini. Semuanya di Flashback in Gadget. Ceritanya dimulai jauh sebelum era Android. Polytron berdiri tahun 1975 di Kudus, Jawa Tengah. Awalnya mereka fokus bikin peralatan elektronik rumah tangga dan hiburan. Waktu merek luar masih mendominasi pasar, Polytron pelan-pelan bangun nama lewat kualitas produk, jaringan distribusi, dan layanan servis yang gampang ditemuin. Buat banyak keluarga Indonesia, beli TV Polytron kerasa aman karena kalau ada masalah tinggal cari service center tanpa ribet. Kepercayaan itu dibangun puluhan tahun, bukan dalam hitungan bulan. Masuk akhir tahun 2000-an sampai awal 2010-an, dunia berubah. Orang mulai ninggalin feature phone dan pindah ke smartphone Android. Hampir semua perusahaan elektronik ikut tergoda masuk pasar ini. Polytron juga ngelihat peluang yang sama. Mereka mulai hadirin HP Android dengan harga yang ramah kantong, menyasar pengguna yang baru pindah dari ponsel biasa. Kalau lu masih ingat, dulu Polytron rajin rilis seri kayak Zap, Rocket, Prime, sampai Zoom. Desainnya ngikutin tren zaman itu. Layarnya makin besar, resolusi kamera ikut naik, bahkan beberapa model ngebawa spesifikasi yang lumayan buat kelas harganya. Mereka juga sempat kerjasama bareng operator dan toko retail supaya produknya lebih gampang ditemuin. Yang menarik, Polytron pernah bikin layanan bernama Cicilan Polytron. Orang bisa bawa pulang smartphone lewat skema pembayaran bertahap tanpa kartu kredit. Buat ukuran zamannya, langkah ini lumayan berani karena akses kredit gadget belum semudah sekarang. Artinya, Polytron sebenarnya paham kalau banyak calon pembeli mau smartphone, cuma kemampuan belinya terbatas. Masalahnya, dunia smartphone beda jauh dari dunia TV. Televisi bisa dijual bertahun-tahun dengan perubahan teknologi yang lebih pelan. Smartphone geraknya cepat banget. Hari ini chipset baru keluar, beberapa bulan kemudian muncul lagi penerusnya. Kamera juga naik terus, layar berubah terus, sistem operasi juga ikut berkembang tiap tahun. Begitu ritmenya mulai sekencang itu, pengalaman puluhan tahun bikin TV ternyata belum cukup buat menang di pasar HP. Kesalahan terbesar beberapa perusahaan elektronik waktu masuk dunia smartphone bukan soal kualitas produknya, tapi salah baca cara bermain. Smartphone bukan cuma soal bikin perangkat terus dijual. Setelah HP sampai ke tangan pembeli, perang yang sebenarnya baru dimulai. Waktu Polytron masuk, pasar Indonesia lagi kedatangan banyak pemain baru dari Cina. Ada Xiaomi yang bikin harga HP ekonomis, Lenovo lagi naik daun, Asus Zenfone ramai diburu, terus muncul juga Oppo, Vivo, Realme, Infinix, dan banyak nama lain yang agresif. Hampir tiap beberapa bulan selalu ada model baru. Polytron malah gerak lebih pelan. Jumlah modelnya jauh lebih sedikit, promosinya juga kalah keras, komunitas pengguna hampir nggak kedengeran, terus support update software Android juga bukan jadi nilai jual utama mereka. Akhirnya calon pembeli lebih sering bandingin spesifikasi. Begitu harganya mirip, pilihan langsung lari ke merek yang nawarin chipset lebih kenceng, kamera lebih menarik, atau nama yang lagi ramai dibahas di internet.
Belum lagi soal brand awareness. Polytron emang kuat, cuma kekuatannya ada di benak orang yang lagi cari TV, speaker, atau kulkas. Begitu masuk etalase smartphone, persepsi konsumen pasti berubah. Banyak orang lebih percaya merek yang emang dari awal dikenal sebagai pembuat HP. Akhirnya Polytron harus bangun reputasi baru dari nol. Ya, walaupun nama perusahaannya udah terkenal puluhan tahun. Masalah lain muncul dari ekosistem. Smartphone sekarang bukan cuma perangkat keras. Orang ikut ngeliat kualitas kamera lewat pembaruan software, kestabilan OS, keamanan, fitur AI, layanan cloud, sampai support aplikasi. Semua itu butuh investasi besar dan tim pengembang yang terus bekerja. Buat perusahaan lokal, biaya ini jelas berat banget. Apalagi volume penjualannya juga belum sebesar pemain global. Makin sedikit HP yang kejual, makin susah juga biaya pengembangannya ditutup. Akhirnya Polytron masuk lingkaran yang susah diputus. Kalau diperhatiin, Polytron sebenarnya ngambil keputusan yang masuk akal. Daripada terus bakar biaya di pasar smartphone yang persaingannya makin brutal, mereka milih perkuat bidang yang emang udah mereka kuasain. Hari ini nama Polytron masih kuat lewat TV, audio, kulkas, mesin cuci, sampai motor listrik. Keputusan ini nunjukin satu hal menarik. Punya merek terkenal belum tentu bikin semua produk otomatis sukses. Setiap industri punya aturan main sendiri. Kalau dilihat lagi, banyak perusahaan besar dunia juga pernah ngalamin hal yang sama. Ada yang jago bikin kamera tapi kalah di HP, ada yang sukses bikin komputer tapi gagal menarik perhatian pengguna HP. Artinya pasar ini emang punya tantangan yang beda. Kecepatan inovasi, kekuatan software, marketing, kerjasama pemasok komponen, sampai kemampuan jaga perhatian konsumen, semuanya harus jalan bareng-bareng. Sampai hari ini, Polytron masih berdiri sebagai salah satu merek elektronik terbesar asli Indonesia. Nama mereka belum hilang, jadi kalau ada yang tanya kenapa HP Polytron kalah populer dibanding TV-nya, jawabannya bukan karena produknya jelek, masalah utamanya ada di waktu masuk pasar yang penuh persaingan dan biaya bermain di industri smartphone yang terus naik dari tahun ke tahun. Dunia smartphone emang ngasih peluang gede, tapi buat bertahan di sana, modalnya jauh lebih besar dari sekedar nama yang udah dikenal. Jadi gimana menurut kalian? Kalau ada info yang kurang, tulis di komentar ya. Kita diskusi bareng-bareng, jangan marah-marah. Oh iya, by the way, ini suara asli gua, Rio, bukan AI apalagi robot. Oke, segitu aja info yang bisa Nayonet sampein di video kali ini. Kalau suka konten kayak gini, boleh komen di bawah ya. Next kita bahas apa lagi nih yang berkaitan sama teknologi dan gadget. Segitu aja info dari Nayonet. Gua Rio, signing out.